Dulu pingin jadi tentara. Malahan. Terus? Dulu itu cuman kebetulan kan saya pernah jadi asdos, tapi bukan asdos mata kuliah. Saya diajarin banyak hal di situ. Dan nek kowe kemungkinan kamu sebagai fresh graduate nggak mau kerja di situ. Halo, selamat datang di Hack Lab Podcast bersama saya Andi Panca. Ini adalah podcast dari Hack Lab Rock yang akan menghadirkan orang-orang pro di bidang IT maupun teknologi yang akan memberikan pencerahan bagi hidup saya dan hidup kalian para rockstar semua. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Eringga Sutandang. Halo Mas, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Oke Mas, boleh disapa dulu ke para penonton kita, karena kita manggilnya itu rockstar Mas. Oke, jadi boleh disapa dan bisa dijelaskan kesibukannya ngapain aja nih. Oke. Halo rockstar, selamat siang. Siang apa sore ini? Ini sore tapi nggak tahu nanti uploadnya jam berapa sih. Pagi siang sore. Iya, siang. Tadi apa? Perkenalan. Oke. Dan lagi kesibukannya lagi ngapain aja. Ya, nama saya Eringga. Kebiasaan setiap hari itu lebih ke coding pertama. Oke. Kemudian bermain sama anak sih. Terus saya sudah berkeluarga ya? Benar. Okay. Sudah punya anak. Hari-hari dihabisin sama anak. Oke, siap. Aku baca-baca nih Mas. Ini Mas Eringga ini kan lulusan dari UNS. Nah, ya. Jadi asal dari mana? Saya dari Purworejo. Oh, Purworejo. Iya, benar. Akhirnya memutuskan buat ke UNS. Ke UNS. Sebenarnya dulu itu bukan memutuskan ke UNS. Karena dulu kan sebenarnya saya nggak ada kepikiran masuk di IT. Dulu pingin jadi tentara. Malahan. Terus? Pingin jadi tentara, kemudian nggak keterima karena matanya minus kan. Oke. Nggak tahu diri saya. Mata minus daftar tentara kan. Terus kemudian sisa pendaftaran itu D3. Oke, waktu itu ya. Di UNS. Ya, terus masuklah D3 daripada nggak kuliah kan. Karena kebetulan waktu pendaftaran dulu di AU itu udah hampir sama pendaftaran kuliah. Jadi kayak SPMB segala macam itu udah nggak ikut semua. Kemudian sisa terakhir tuh D3. Ya udah masuk. Kenapa nggak di Jogja? Takut sakit hati kalau lihat AU gitu. Oh, akhirnya pindah geser dikit ke Solo ya? Saya geser dikit ke Solo. Tiap hari malah dulu naik prame kan, lewatnya udah atas AU. Tetap kena juga ya? Iya, benar. Oke, ternyata dari awal sebenarnya interestnya bukan ke IT nih? Cuman bisa pakai komputer main game. Oh iya, karena basic semua anak IT sebenarnya pasti waktu kecilnya main game atau nggak bukain komputer. Karena HP belum ada kan dulu, masih komputer kan. Nah gitu. Oh berarti udah lumayan ya interest itu akhirnya SD saya udah mulai main komputer. Udah mulai main komputer. SD. Terus akhirnya masuk ke UNS ini gimana perasaannya? Apakah masih harusnya nggak usah IT aja atau? Enggak. Tapi mungkin orang tua seperti itu ya. Tapi nggak tahu. Tapi secara tidak langsung orang tua selalu mendukung sih. Nah, kalau dulu itu kenapa di UNS dan IT itu ya karena tak pikir kuliah IT itu cuma main game. Game, bikin game, ya tapi nggak semudah itu kan, kayak gitu. Terus kemudian banyak banget kan naik kuliah tuh banyak banget kan yang pelajarin. Ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, agama segala macam ada semua. Dan pemrograman pun semua dipelajarin dari Java sampai HTML itu dipelajarin semua. Kemudian awal-awal masuk UNS itu 2009. Kemudian di situ saya udah mulai sebenarnya sebelumnya HTML dan lain-lain udah ada di SMA sih. Oh, udah dapat? Udah dapat HTML. Iya, ada. SMA tuh ada belajar kayak gitu, Mas? Ya cuman main-mainan aja. Oh, sendiri. Sendiri cuman dulu masih web tuh bentuknya masih aneh-aneh kan. Dulu tuh Google belum
begitu terkenal masih Web Yahoo. zaman segitu tuh gimana Mas? Ya segitu udah agak mendingan daripada dulunya. Tapi kayak Bootstrap itu belum ada. Oh belum. Kayak Foundation itu belum ada. Cuman masih tabel. Kebanyakan masih tabel sih. Belajarnya cuma tabel, HTML, TRTD itu udah selesai. Tapi belum sampai ke engine-nya kayak apa namanya? PHP atau Node.js atau apalagi Node.js. PHP aja belum tahu kan. Kemudian setelah kuliah sempat juga kayak ngerasa oh ini salah jurusan nih. Oh sempat rasanya gitu. Sempat lah karena harusnya kan main game. Kenapa pelajarinya gitu? Kenapa ada bahasa Inggris gitu. Terus ya wes tak dalemin tapi kan udah nggak enak sama orang tua kan. Aku udah mau kuliah IT kayak gitu kan. Kebetulan background orang tua semua PNS kan. Maunya pasti anaknya jadi PNS paling nggak kan guru gitu. Yes. Saya udah nggak mau. Pertama saya nggak mungkin keterima juga. Tahu diri kan. Kemudian apa namanya? Ya saya mau nggak mau tanggung jawab sama apa yang tak pilih kan. Terus sempet nyerah tuh kayak gimana ya? Kok angel banget sih kayak gitu kan? Susah banget ini tuh. Karena bayangin ada fisika juga loh. Fisika. Di kuliahku nggak ada. Ada. Tempatku ada fisika, ada matematika, ada statistika. Ada. Bener ada juga toh. Fisika ada. Fisika tuh ada macam-macam juga itu fisika. Nah itu yang bikin sampai ini buat apa gitu kan? Gitu. Kan ini waktu itu ada pelajaran udah ada teknologi game belum ada buat bikin game pelajaran buat bikin game? Belum ada. Sekarang udah ada mas. Belum ada. Dulu itu cuman kebetulan kan saya pernah jadi asdos, tapi bukan asdos mata kuliah. Asdos dosen, karena dekat sama dosennya. Gitu kan, dia sudah jadi asdosku. Gitu kan. Nah, karena ya pas kuwi kepepet butuh duit. Ya wong lanang toh. Yes. Pingin gaya lah, pingin eksis lah. Nah, terus kemudian jadi asdos. Nah, di situ saya sudah mulai mendapatkan oh ini toh. Ternyata itu seperti ini loh. Ternyata aku nggak perlu pinter-pinter lah di bidang lain. Aku udah mulai nemuin jalannya. Nemuin fokusnya benar. Kemudian kan di awal 2011 tuh saya udah bisa dapetin uang dari kayak freelance gitu loh. Dulu kan masih bikin pakai ActionScript yang Flash, tahu kan? Kayak bikin slider tuh pakai Flash, kayak gitu kan. Jadi hanya tabel Flash itu udah laku kayak gitu dulu. Kalau sekarang diketawain orang kan, itu dulu udah udah bisa dapat uang. Kayak hobi kan basket kan, dulu tapi sekarang enggak. Lupakan lah. Nah dulu basket beli sepatu itu beli sendiri mas. Karena udah bisa dapat uang sendiri ya. Karena itu tuntutannya. Untuk sepatu kan kudu basket itu sepatunya bagus dong. Yes. Gitu kan. Mahal. Iya kan nggak mungkin juga aku minta orang tua kan. Ya sebagai cowok-cowokan kayak gitu. Kemudian, nah itu udah mulai dapat passionnya itu. Dapat passion, kemudian ngerasa sok pintar di zaman waktu kuliah. Aku bisa apapun. Aku waktu zaman ngerjain TA juga selesai duluan dan revisi dikit karena pembimbingku adalah sing tak asisteni. Politik lah. Kemudian oke ya mas kayak gitu kan. Malah sempat ngajarin temen yang itu ya terus tak garapke lah kayak gitulah. Nah tapi ini murni nggak dapat duit karena teman sendiri. Teman kemudian kan gue ngerasa pinter gitu sosokan kan. KMM itu dulu KMM namanya, laporan magang itu namanya KMM. Laporan magang itu juga cepat, udah selesai. TA juga langsung selesai. Kemudian saya juga udah dapat kerjaan sebelum wisuda. Kan pede banget tuh ya aku tadi. Kerjaan yang udah full time atau masih freelance? Udah full time kalau gitu ya. Sebelum wisuda udah lulus, aku udah dapat kerjaan. Dapat kerjaan itu aku bilang bisa dibilang itu titik balikku menjadi programmer yang memang fokus di situ mas. Berarti akhirnya tak di situ aku mau di situ. Iya,
Nah, tapi kan tetap orang tua kan pinginnya yang terbaik kan. Yes. Kayak ya lah daftar iki, daftar kuwi. Dulu sempat daftar di bank juga. Oh. Sempat daftar di bank. Tapi karena saya nggak minat ya nggak keterima juga. Oke. Karena saya bisa dibilang kalau kompetisi pasti selalu nilainya jelek. Kalau kompetisi. Itu aja sih. Jadi lebih apa namanya? Lebih inilah jalan belakang lah, kayak kita kenalan dulu ke siapa, gitulah. Nah kemudian apa namanya di 2012 itu aku udah dapat kerjaan di Jogja itu pertama kali. Oh, dapetnya Jogja? Dapatnya Jogja, dapat Jogja itu bukan sama perusahaan, Terus? sama freelancer. Ternyata di Jogja freelancer tuh banyak. Dia memang self employed yang dia nggak terkait sama perusahaan manapun. Okay. Tapi dia tuh jagoan, apa-apa dikerjain sendiri. Bisa dibilang saya sebagai fresh grade yang kemaki ya kan, yang kemaki itu bangga bawah kan karena sok keminter di awal itu kan. Itu kerja di freelancer yang memang apa namanya dia jagoan mas, apa-apa bisa. Jagoan banget. Sampai sekarang masih kontak baik sama dia. Bisa dibilang guruku pertama kali dia. Karena saya diajarin banyak hal di situ. Dan nek kowe kemungkinan kamu sebagai fresh graduate nggak mau kerja di situ. Why? Kamu fresh graduate yang dicari apa? Prestis pekerjaan itu kan. Dia nggak punya kantor. Iya juga ya. Dia cuman nyewa kos-kosan untuk kerja. Bayangin nggak? Kira-kira kamu mau nggak kayak gitu? Ya gimana ya? Mending dari YouTuber kan? Tapi akhirnya Mas Engga pertama sempat nyerah juga. Loh kok kayak gini sih? Tapi kan ada dia bilang saya udah intinya ya aku ngulangin nggak bisa lah yang sama persis. Intinya saya udah menekuni kerjaan ini dan memang masa depannya tuh cerah. Bilang kayak gitu. Kalau kamu memang intinya kalau kamu memang hanya kerja di kantor di bank itu mending nggak usah. Intinya kayak gitu. Kamu mending tekunin ini, kamu belajar yang benar, terus nanti kamu bisa jadi orang. Jadi kayak gitu dipesenin kayak gitu. Tak pikir-pikir, ya benar juga. Dia udah jagoan, kerja sama orang luar negeri, dalam negeri juga. Oh, udah dapat klien luar ya? Iya, dia naik kliennya banyak, Mas. Dulu gaji pertama 900.000. Zaman tahun? 2011 lah. 11, ya akhir-akhir. Oke. 900.000. Ngekos 250. 250? 250 sebulan. 750 makannya. Gitu kan. Kemudian tak tekunin di 6 bulan awal kayak orang bodoh mas. Karena? Loh saya ngaku pinter, lulusannya juga bagus loh. Jadi asisten dosen kan. Wow, asisten dosen. Ya kan? Ternyata pas di dunia pekerjaan nol besar. Iya saya nol besar, sadar itu. Sadar nol besar dan itu basic yang salah. Basic yang salah karena memang bukannya pendidikan di kuliahan salah tuh enggak, tapi saya yang nerimanya salah. Intinya kayak gitu. Yo jeneng wong keminter itu seperti apa sih? Ya gitu kan. Mana ojo keminter lah. Boleh itu jadi catatan. Ojo keminter lah. Karena udah pernah keminter dulu saya. Nah, saat itu dipeseni kayak saya cuman pernah tuh 1 bulan hanya belajar array. Bayangin. Array doang 1 bulan. Belajar array, kemudian belajar JSON, belajar indentasi, tahu indentasi ya, coding kan pasti ada indentasi kan. Itu basicnya dipelajari dari sini dulu, misalnya kayak gitu. Oh berarti akhirnya setelah lulus di sini terus akhirnya Mas belajar dari orang Benar, tadi? Belajar digaji aku hitungannya. Jadi hampir 1 bulan aku nggak coding apapun, hanya belajar array. Bayangin lah. Sebulan ini belajar array, padahal zaman kuliah array itu nggak tahu apa, lulus kuliah aku nggak paham array itu apa. Kan banyak juga mungkin ya lulusan kuliah yang bisa bikin website, tapi fundamentalnya nggak dapat. Oh, oke. Paham kan? Bisa Contohnya
banyak juga saya ketemu sekarang tuh kayak saya paham CI tapi nggak paham PHP. Saya paham Laravel tapi nggak paham PHP. Saya paham WordPress nggak paham PHP juga. Pas ketemu ketemu case tertentu kayak gimana cara gabungin array, gimana cara array bisa diolah, itu nggak paham. Akhirnya bingung ya. Akhirnya bingung juga. Itu yang saya alami dulu. Makanya fundamental di awal tuh perlu dikuatin kayak array, database. Kemudian ya paling jelas indentasi coding lah. Kemudian ya itu sih yang paling tak ingat. Nah, bayangin aja sebulan cuman belajar array itu kayak gimana sih rasanya? Kayak nyisipin ini coba sisipin ke line nomor 5. Kan susah banget. Zaman dulu kan nggak tahu apa. Kalau sekarang lah gampang lah diurutin, diapain kan bisa, di unset dimasukin dulu juga bisa gitu kan. Nah, itu kemudian kemudian aku baru boleh megang website. Masih di tempat yang sama ya ini ya? Masih tempat yang sama. Tapi ya itu sebulan belajar fundamental. Dulu di awal saya diketawain, ini apa coding indentasi nggak ada. Saya juga nggak paham indentasi apa kan. Sekarang pas udah tahu coding udah tahu kalau error tuh jelas ada di mana indentasi, kerapian kayak gimana kan. Udah paham. Terus kemudian array juga udah mulai paham, gimana cara bikin JSON, serialize, segala macam itu juga udah mulai paham. Toh di semua bahasa pemrograman ada itu. Entah itu mau PHP, entah itu mau Node.js, Go, segala macam pasti ada array. Karena itu adalah fundamentalnya. Nah, tak pikir-pikir sampai sekarang yang bisa dibilang sudah lama lah ya. Ya memang itu kita bakal kembali lagi ke fundamental awal. Ya kan nggak mungkin fundamental kita lupakan, ini mesti nggak jadi kayak gitu. Terus kemudian mulai megang project itu dulu dia kan punya framework sendiri. Ya harus pelajari frameworknya dia lah. Belajar lagi. Kemudian ada tambahan lah, ada ilmu. Tapi udah nyinggung nih di perkuliahan kayak database gimana, apa itu database, bikin tabel udah bisa paling enggak. Nah itu mulai dikenalin sama website, tapi hanya bikin website yang kecil-kecil, nggak mungkin yang core dikasih ke saya kan. Nah, kemudian saya udah bisa bikin website itu. Dulu bikin website sederhana lah. Dia kan memang jualannya nggak mahal-mahal banget, satu website 1,5 juta, 2 juta kayak gitu kan. Zaman dulu masih kayak dulu bikin aplikasi profile, aplikasi ngedit CMS saja dia udah bikin template, saya cuma disuruh editin aja kayak gitu sih. Nah udah mulai itu kumat neh nggak ya aku karena gimana kan penyakitku elek. Nah kamu bisa jadi pembelajaran buat itu. Nah aku merasa kurang belajarnya, ya kan. Aku resign dari situ. Dari tempat dia. Bener. Gaya pingin bikin sendiri udah. Bayangin lah, kamu ilmumu nggak ada, tapi seolah kamu udah tahu apapun. Dan didukung juga sama masa ini. Yang tadi malah didukung? Didukung karena memang dari awal aku dibilangin disuruh self-employed. Kayak gitu sama dia. Kemudian didukung, dikasih kerjaan juga sama dia. Jadi kamu tak kasih kerjaan, tapi kamu bukan sebagai karyawanku. Sendiri. Benar, freelancer. Kayak gitu kan. Kemudian udah dia mulai jenuh juga kan. Hanya di kos-kosan. Kanca-kancaku udah foto-foto rapi, update Instagram, belum ada Instagram sih. Update Facebook gitu kan. Keren-keren. Wah, kok ngene iki kok gitu kan. Wah, ini lain tuh ngene iki. Nah, udah kemudian saya pindah Jakarta. Sempat ke Jakarta berarti? Pernah ke Jakarta, itu cuma 6 bulan tapi. Kenapa tuh? Nggak betah. Nggak betah. Biasalah, macet lah. Kita biasa di Jogja longgar. Yes. Di sana harus balapan sama Metro Mini kan. Nggak bisa. Di Jakarta, nah di situ juga mulai tahu lah di Jakarta industri itu seperti apa. Dan industri IT gimana cara. Saya dulu juga kebetulan di Jakarta pun
dapat perusahaan yang memang baru mas, bootstrap juga. Oh, bootstrap. Bootstrap juga baru dari nol juga kan. Hanya ada owner dan saya. Dua orang. Wow. Owner dan saya. Wow. Ada satu lagi PR. Tapi setelah saya masuk 3 orang. Nah di situ kan saya jadi mau nggak mau tahu kan. Yes. Tahu dalam artian gimana cara meeting sama orang di Jakarta. Gimana cara ayo tak ajak meeting ke gedungnya Bakri dulu. Wow. Gedungnya Bakri dulu masih ada telepon Asia. Tahun berapa tuh mas? 2013. Ada itu Asia. Dulu itu namanya apa ya lupa. Pokoknya, nah itu juga Bakri Group juga ininya apanya perusahaannya. Kemudian pas itu memang sudah deal tapi kita diikutin, aku disuruh datang aja. Ya, dah ini udah deal kok proyeknya, dah kamu ikut aja datang buat menu-menuin lelang kayak gitu kan. Kan udah ada jalan luar itu ternyata. Nah, udah kemudian jadi aku tahu Mas, di situ tuh orang-orang seperti apa. Di Jakarta tuh sebenarnya memang apa namanya? Industri di Jakarta memang harus ada di Jakarta kan. Kemudian ya mulai berpikir 2 tempat, satu di pemrograman, satu lagi bisnis itu seperti ini ya. Oh, udah mulai interest bisnis nih ya. Ya, rada tertarik lah. Karena dulu kan pernah bikin sendiri tuh freelancer kan. Yes. Gitu kan. Kemudian banyak kenalan di Jakarta. Relasi kenalan, ya, relasi. banget. Pernah apa namanya? Sering juga ini. Kamu sering nggak sih kayak lihat orang yang sudah jadi owner, umurnya bareng sama kamu, seumuran sama kamu, sama aku tapi udah punya ya. Dan pemikiran dia lebih maju dari kita. Yes. Kan kadang kita pingin toh seperti itu kan. Nah itu banyak yang tak dapetin di Jakarta Mas. Seumuranku dulu dia udah megang perusahaan. Berarti kan dia pengalaman lebih banyak dari saya dong, ya kan? Nah itu yang jadi kayak keren ya orang-orang seperti ini ya. Ini terpacu ya pasti ya. Ada perasaan, masa dia nggak bisa, nggak bisa. Aku enggak gitu. Tapi aku nggak cemburu sama dia. Karena paham, nek aku pengen kayak gitu ya aku harus belajar dari dia. Kayak gitu kan. Kadang kan banyak yang berpikir bahwa aku pengen sukses tapi aku benci sama orang sukses. Ya kan? Kan banyak juga orang yang seperti itu. Ya kamu nggak mungkin sukses dong. Gitu kan. Kemudian udah. Nah, banyak belajar dari situ, banyak kenalan juga. Sampai sekarang juga masih kontak-kontakan juga. Bener. Umuran ya kurang lebih sama lah sama saya, udah banyak relasi ya itu kan. Siapa nggak pengen kan? Tapi saat itu memang saya masih coding. Masih coding ya? Masih coding, masih dalamin, masih geek banget lah. Geek banget dulu kan framework belum banyak sekarang kayak Node.js belum begitu booming kayak sekarang. React.js, Vue.js itu belum kayak sekarang lah. Dulu masih PHP lah. PHP banyak PHP, WordPress juga masih dibilang sejenis framework terlarang kayak gitu kan. Nah, dulu masih CodeIgniter, TI, kemudian Laravel belum begitu hype juga. Kemudian tapi aku semakin nggak betah nih. Karena macet banget Mas. Kondisi di sana nggak bisa hidup seperti itu aku. Karena wong desa toh, suka Purworejo kan. Ya. Langsung ke Jakarta. Terus habis itu? Resign, pamit meh kuliah. Meh kuliah. Ya aku kuliah beneran di sini. Di Jogja. Akhirnya balik lagi ke Jogja ya. Jogja, terus kerja di satu perusahaan juga. Kemudian ya apa namanya? Nyambi kuliah. Kerja sambil kuliah lah. Nah itu baru kenal sama Laravel. Di situ pun ternyata di Jogja nggak kalah sama Jakarta. Bahkan untuk skill sangat-sangat di Jogja Mas. Ketemu juga banyak orang yang memang jagoan kayak banyak banget di perusahaan itu yang memang jago-jago Mas. Keren, codingannya rapi, udah paham. Dulu tuh kan masih SVN. Dia udah paham Git. Zaman dulu mungkin naik sekarang gitu ya paling orang udah standarnya kamu harus paham gitu kan. Nah nek dulu kok udah paham Git diajarin gitu kan, keren juga. Berarti SDM-nya nggak kalah. Kalau SDM nggak kalah. Kemudian
Nah di situ banyak ngerjake project luar negeri. Kliennya luar negeri semua kalau itu. Luar negeri, Indonesia juga ada dulu pernah megang project Susite. Jadi dia bikin aplikasi aplikasi pemesanan kayak gitu. Kemudian apa namanya? Ada sedikit konflik. Saya rodok liar biar ini. Zaman cah nom toh. Konflik sama owner, mau nggak mau saya nggak di situ lagi, pecat lah. Masa bilang tadi. Udah di kamera mas? Oh iya kamera ya. Ini kita direkord nih. Iya, aduh lupa. Ya udahlah nggak apa-apa. Nah setelah di situ, saya terus diterima di Tonjo. Saya deket sama Mas Todi sampai sekarang. Dia kan ownernya. Sampai sekarang itu saya masih deket. Kebetulan memang yang tak kerjain itu saya deket-deket semua mas, sama ownernya juga. Oh itu menjadi poin penting juga loh. Relasi itu penting banget gak sih sekarang? Benar. Jadi kayak lebih gampang gitu. Relasinya lebih gampang sih. Penting banget cari relasi. Nggak cuman di bidang itu aja sih. Contohnya ya banyak hal lah. Kayak dia hobinya apa, ternyata kita sama kan enak juga toh. Dapat juga tuh. Gitu. Nah itu terus saya ditunjuk, udah mulai memahami kehidupan. Kehidupan yang aku liar dulu. Udah mulai tak turunin satu level. Mulai agak insaf nih ya. Insaf dikit. Nah di situ pun saya lumayan lama. Perusahaan terlama yang pernah pertama kali itu Tonjo 2 tahun. Nah di situ saya kenal WordPress. Kenal WordPress, kenal Laravel lebih dalam, dikit-dikit Node.js. Karena Mas Todi nggak seneng, jadi nggak apa-apa. Laravel, kita sering adu argumen juga sama dia, tapi ya yang positif ya. Nah kemudian terakhirnya itu saya setelah 2 tahun gaya gini. Ngapain lagi nih? Bikin gawe startup lagi kan. Berarti udah mulai ke arah ke bisnis nih ya. Aku udah coding, aku lulus lah, gaya baru nih. Ayo gaya emang. Dari dunia yang teknis udah, sekarang mulai nih beralih ke yang mulai ke bisnis itu gimana nih mas? Nah itu kan terus dulu itu ceritanya gini. Saya kenal satu owner perusahaan besar di Jogja, yang karyawannya memang ratusan udah banyak ya. Udah banyak, duitnya juga banyak. Kenal juga sama dia, dikenalin ini yang pertama kali saya kerja, ingat yang tadi awal banget tuh, dikenalin itu juga benar, dikenalin itu dan bisa jadi itu malah jadi apa tempat cari makanmu sekarang. Dimulai dari awal loh. Awal banget tadi toh. Bener. Jadi kan kayak semua saling berkaitan gitu kan. Makanya kita pinter-pinter jangan banyak-banyak cari musuh lah. Bener. Karena semakin banyak kenalan. Terus saya juga kenal Mas Aga dari Tonjo dulu kenal Mas Aga. Kenalnya di Tonjo. Mas Aga terus kemudian udah saya mulai bikin startup 2016 sama ini apa namanya yang tadi perusahaan besar tadi sama ownernya dulu bikin web instan sampai 2018 hampir 2 tahun. Jadi dia udah punya klien banyak. Punya klien banyak yang memang membutuhkan web instan dan saya expert di WordPress dulu. Makanya 2016 bisa dibilang saya udah berhenti coding itu. Mulai fokus ke ini tadi ya? Iya benar, udah mulai berhenti coding. Kemudian tapi ya masih coding, maksudnya berhenti mendalami. Cuman apa yang dikuasain masih tak lanjutin gitu kan. Terus kemudian udah ya itu bikin web instan, ada mulai manage orang. Dulu awal tuh 3 orang gitu kan, mulai tak manage orangnya sampai 2017 aku udah mulai banyak manage orang, dan manage-nya itu pun saya ajarin sendiri. Benar, tak ajari dewe. Kemudian orangnya itu bisa coding. Berarti jatuhnya kayak orang yang pertama kali kenal dia, Mas? Benar. Kan dipeseni kan sama dia. Pesannya aku masih ingat sampai sekarang. Gimana tuh? Jangan sekali-kali kamu mau ngerjake skripsinya orang. Karena kamu memperbodoh orang.
nek iso kamu minterin orang aja, jangan Minterin merebut orang. Benar. Mempelajari orang. Jadi kamu mau ngajarin, bukan minteri tapi apa nipu ya, Yes, kan ada. Tapi minterin itu kayak kamu bikin pinter orang aja lah. Yes. Ilmumu nggak bakal hilang kok. Kalau semisal, bener. Kayak gitu. Jadi, nah itu sih sampai sekarang siapapun yang sinau silahkan. Aku ada office di daerah Sono Sewu juga. Kalau memang mau mau belajar, datang aja nggak apa-apa. Oke. Saya punya lumayan banyak tim. Berarti sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih. Sampai sekarang. Nah, itu lumayan udah banyak banget sih. Udah hampir sekitar 25-an orang. Oke, siap. Berarti Tapi sampai sekarang ada yang remote juga. Ada remote juga. Terus ya itu sih. Kemudian tapi kan di bisnis ini kita harus siap-siap lapar, Mas. Lapar, gimana tuh Masnya? Karena kamu bukan uang yang dicari, benar kan? Tapi gimana cara kamu develop tim, develop bisnis? Oke. Gaji pun seadanya, gitu kan? Makanya karena saya udah nikah, saya juga freelance sama orang Jakarta, tetapi kliennya kebanyakan luar negeri semua. Nah itu kan kita juga sering kerja sama. Nah sampai sekarang malah yang freelance itu kita berkomitmen untuk bikin satu tim, bikin satu tim untuk support apa yang sudah kita kerjakan dulu waktu freelance. Oke. Kayak gitu sampai sekarang. Sampai sekarang sampai ya? Sekarang. Masih itu timnya ada 9 orang. Ada 9 orang. Kita mengerjakan, sekarang lagi support tim dari Kanada. Terus itu kita support QA engineer. QA engineer itu kamu bikin aplikasi untuk QC aplikasi. Wow, gimana? Nah, itu agak susah sih. Dan itu sekarang memang trennya, Mas. Lagi mulai. Lagi trennya sekarang. Bahkan jadi QA itu nggak kita ngomong QA ya. QA itu nggak semata-mata hanya nge-QC aplikasi tok. Tapi kayak kan ada layernya tuh. Layer QA engineer itu kayak integration test, unit testing, UI testing kayak gitu loh. Nah, UI testing itu kayak automated test, kamu bisa masukin semua itu ke CI/CD sebelum deployment. Itu juga memang itu sekarang trennya udah ke sana. Trennya mulai ke sana ya? Benar. Tapi bahkan di luar, Mas, di Indo? Kalau startup saya kira sudah semua. Sudah ada semua. Bahkan kayak CI/CD itu udah hal yang biasa sebenarnya. Tapi ada beberapa perusahaan yang memang belum melihat itu tuh, karena startup itu kan kualitas loh. Perusahaan kan bisa dibilang yang penting cepat dapat uang. Yes. Startup kan kualitas. Nah, startup sudah banyak yang pakai. Gitu ya. Jadi kan sebelum rilis dia kan lewat QC dulu. Nah, QC robot semua udah itu, Mas. Unit testing, integration testing, UI testing itu nanti bisa dibilang kamu nanti ada sejenis komputermu tuh gerak-gerak sendiri untuk ngelakuin sistemmu. Nah, itu bikin kayak gitu. Udah kayak gitu ya. Nah, ya itu sekarang hampir setahun itu udah. Memang ada tim yang fokus ke sana. Kalau kamu pernah dengar tuh Jest.js. Jest.js itu JavaScript yang memang untuk itu UI testing sama Selenium. Selenium tuh yang bisa menggerakkan sendiri-sendiri. Kalau di Angular itu ada bawaan namanya Karma dan Mocha buat unit testingnya. Kalau di PHP ada juga, PHP itu ada Codeception. Codeception itu udah integrasi juga sama Selenium juga. Siap. Istilah baru tuh boleh tuh dipelajari, dicari-cari apa itu sebenarnya bisa dipelajari. Itu penting juga QA testing itu, QA engineer. QA engineer itu memang sekarang lagi hype. Lagi hype ya? Lagi hype juga. Kemungkinan juga di Indonesia sudah mulai, Mas. Udah mulai ya? Benar, kemarin ada teman Mas Indra. Mas Indra. Mas Indra ngobrol tentang QA testing gitu kan. Terus ini menarik gitu kan. Memang di Indonesia belum
belum begitu paham. Berarti kalau Tapi- teman-teman belajar sekarang, berarti peluangnya untuk Iya, karir benar. kedepannya oke banget nih. Jadi programmer tuh nggak semata-mata harus coding, tapi bikin coding untuk nge-QC juga Oke. penting gitu loh. Oke. Kayak Berarti gitu sih. setelah semua pengalaman dari Mas Eringa yang banyak tadi, Iya. mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Buat kedepannya Mas Eringa, next-nya mau ngapain nih? Rencana besar kedepannya Mas Eringa apa nih yang bisa kita tunggu dari Mas Eringa? Masih sama, develop tim. Kalau ada yang tertarik mau belajar silahkan. Oh, boleh. Tulis di bawah. Informasinya apa tuh Mas? Informasinya apa? Ya intinya semakin banyak yang paham, semakin kita bisa deliver, semakin juga katakanlah banyak. Kan kebetulan banyak juga yang memang request untuk minta tim gitulah gampangannya. Nah, dengan kita punya banyak channel gitu kan, kita saling membantu kan. Yes. Contoh, Mas, kamu ada klien nih buat kamu kayak gitu kan. Kan juga nggak bakal menghilangkan rezeki kita juga. Tapi nambah rezeki lain ya silahkan gitu kan. Rezeki kita udah ada yang ngatur gitu, nggak perlu khawatir kayak gitu kan. Itu sih. Wow, mantap banget. Jadi kalau misalnya tertarik nanti jangan lupa langsung hubungi Mas Eringa di sosial medianya, di LinkedIn-nya, main semua cari Mas. Nggak ada. Oke, kalau gitu terima kasih banget Mas Eringa udah Siap, datang sama-sama. hari ini, udah sharing. Terima kasih juga buat kalian para rockstar semua yang udah menyaksikan sampai akhir acara. Semoga dapat something pembelajaran dari ceritanya Mas Eringa tadi. Feel free juga kalau misalnya teman-teman ada request narasumber yang akan didatangkan di next podcast. Jangan lupa juga cek Instagram kita @hacklab.rock dan jangan lupa cek juga website kita hacklab.rocks juga buat event-event keren lainnya. Mungkin itu dari saya. Jangan lupa juga karena kita ini uploadnya di YouTube, Mas. Oh siap. Oke, berarti jangan lupa like, comment, subscribe karena itu gratis. Gitu. Jadi dukung terus channel ini buat membuat ekosistem di Indonesia. Bikin dia sebagai artis. Apalah saya, Mas. Udah kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, sampai jumpa.